Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anis Fatika. Saat ini saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan pada tahun ini saya mengajar di kelas 7 dan kelas 8. Dan saya bertugas di SMP PGRI 1 Karangtengah. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi video pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan di kelas 8. Assalamualaikum. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu inovasi dalam pembelajaran. Pembelajaran ini memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, namun juga berfokus pada proses dan konten. Ada beberapa pendapat dari sejumlah para ahli mengenai pembelajaran diferensiasi ini. Di antaranya yaitu Tomlinson pada tahun 2001 mengemukakan bahwa pembelajaran diferensiasi berarti mencampurkan semua perbedaan untuk mendapatkan suatu informasi, membuat ide, dan mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Lalu pada tahun 2020, LMS Modul 2.1 PGP menyebutkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan siswa. Menurut Andini, tahun 2016, pembelajaran diferensiasi menggunakan berbagai pendekatan atau multiple approach dalam konten, proses, dan produk. Dalam kelas diferensiasi, guru akan memperhatikan 3 elemen penting dalam pembelajaran diferensiasi di kelas. Yang pertama yaitu konten atau input, yaitu mengenai apa yang murid pelajari. Yang kedua yaitu proses, mengenai bagaimana murid akan mendapatkan informasi dan membuat ide mengenai hal yang dipelajari. Yang ketiga yaitu produk atau output, bagaimana murid akan mendemonstrasikan apa yang sudah mereka pelajari. Ketiga elemen tersebut akan dilakukan modifikasi dan adaptasi berdasarkan asesmen yang saya dapatkan dari kelas diferensiasi yang saya terapkan ini. Dalam pembelajaran diferensiasi, untuk mengetahui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan bukti tentang keragaman siswa melalui asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Dalam asesmen kognitif, saya memberikan kuis kepada siswa, yaitu meminta siswa untuk menulis di papan tulis jawaban yang berkaitan dari pertanyaan yang mereka pilih di kertas. Pertanyaan yang ada dalam kertas tersebut berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari, yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks persuasif. Lalu pada asesmen non-kognitif, saya melakukan survei yang saya buat di Google Form dengan menanyakan mata pelajaran yang diminati dan gaya belajar yang disukai siswa. Pada survei yang saya lakukan ini ditemukan kesamaan persentase pelajaran yang diminati oleh siswa, yaitu pelajaran bahasa Inggris dan seni budaya dengan persentase 26,3%. Lalu disusul dengan pelajaran bahasa Indonesia yang mendapatkan persentase 21,1%, dan diikuti kesamaan persentase selanjutnya yaitu pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti serta PJOK yang mendapatkan persentase 7,9%. Dan selanjutnya disusul oleh pelajaran IPS, IPA, dan PPKN. Selain melakukan survei pada pelajaran yang diminati oleh siswa, saya juga melakukan survei pada gaya belajar yang diminati oleh siswa. Hasilnya yaitu sebanyak 73,7% gaya belajar yang diminati siswa adalah auditory atau mendengarkan penjelasan dari guru. Lalu sebanyak 15,8% gaya belajar yang diminati siswa adalah kinestetik atau mengerjakan latihan soal dan mengamati benda-benda di sekitar. Lalu sisanya yaitu 10,5% gaya belajar yang diminati siswa adalah audiovisual atau menonton video pembelajaran dan melihat contoh seperti di gambar-gambar atau poster-poster yang ada.
Setelah saya mengetahui hasil dari asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, selanjutnya saya membuat rancangan pembelajaran yang di dalamnya memuat diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Tentu saja dalam membuat rancangan pembelajaran, saya menyesuaikan dengan gaya belajar siswa dan juga materi yang sedang saya ajarkan, yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks persuasif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya membagi gaya belajar siswa menjadi 3, yaitu gaya belajar auditory, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Pembelajaran berdiferensiasi pada bentuk konten, saya membuat video pembelajaran yang berkaitan dengan materi, dan hal tersebut bisa disimak oleh siswa yang memiliki minat atau gaya belajar auditory. Dalam video pembelajaran tersebut terdapat pidato persuasi dari Pak Joko Widodo yang berkaitan dengan materi, yang mana hal tersebut akan menjadi tugas siswa yang harus mereka catat atau mereka cari kalimat persuasi yang disampaikan Bapak Joko Widodo dalam video pidato persuasi tersebut. Lalu, bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual, saya memperlihatkan poster-poster yang berisi gambar-gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran teks persuasif, yaitu kaidah kebahasaan teks persuasif. Setelah mengetahui atau memperlihatkan poster-poster yang berisi gambar-gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran teks persuasif, maka siswa yang memiliki gaya belajar visual, saya memberikan tugas berupa membuat gambar yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks persuasif. Bagi siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya memberikan tugas kepada mereka mencari benda-benda atau poster-poster di sekitar sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran atau materi yang sedang dipelajari. Setelah mereka menemukan benda-benda atau poster-poster yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari, pada siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya memberikan tugas untuk presentasi berkaitan dengan teks persuasif dan juga poster yang mereka temui. Lalu teman-teman yang lain bisa menanyakan mengenai materi teks persuasif dan poster-poster yang mereka temukan di sekitar sekolah. Setelah kita mengetahui mengenai pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan pada kelas 8 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan dengan materi kaidah kebahasaan teks persuasif, saya akan menampilkan video pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah ya. Sehat semuanya? Nah, kita memulai pembelajaran pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan Habibi dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Ilyas. Sudah dicatat belum? Ilyas kenapa nih? Oh, ini belum dicatat, Neng. Mau Ilyas ya? Mau Ilyas belum dicatat. Abdullah Iman sakit. Vinsa, Alfa ya. Vanessa izin. Nah, ini Abdullah Iman sakit, kita doakan semoga lekas sehat ya. Hari ini ya olahraga ya? Habis istirahat? LKS sekarang dikeluarkan.
Ya, baik. Hari ini kita akan mempelajari mengenai teks persuasif. Coba hari ini Ibu mau minta kalian untuk bikin kalimat ya mengenai kalimat perintah itu agar Ibu mengetahui kalian ini sebenarnya sudah memahami belum jika bikin kalimat perintah seperti menggunakan kata apa aja kalimat perintah? Ayo, marilah. Cobalah yang apa-apa, pokoknya yang ada partikel lah gitu ya. Itu kalimat perintah. Tolonglah, ambilkanlah gitu ya. Ya iya, ayolah. Apalagi? You ya, berilah. Atau konjungsi, kalau konjungsi pakai kata-kata apa? Karena bisa, namun, jika, meski, bahkan, tetapi ya, itu konjungsi ya. Oke, sekarang Ibu mau nulis di papan tulis dulu kalimat-kalimatnya. Kita acak aja ya, kayak kemarin ya. Ya, boleh? Tapi semuanya harus kedapetan. Jadi semuanya bisa menulis apa yang ada di pikirannya. Gak boleh sama loh sama temennya ya. Kalimatnya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti Ibu akan lihat di sini ya perbedaan kalian ini sebenarnya sudah paham atau belum bagaimana cara membuat kalimat itu ya. Sekarang kalian silakan baca lalu Ibu tes untuk ke depan membuat kalimat atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu sediakan dalam bentuk kertas ya, gulungan kertas seperti ini ya. Paham ya? Paham tidak? Oke. Bisa ngeliat nih, coba deh lihat semuanya di depan. Nah, ini kan salah satu apa ini? Persuasif bukan? Nah, ini persuasif nih, buanglah, ada partikel lah di sini. Di sini ada partikel lah, buanglah apa ini? Sampah pada tempatnya ya. Nah, ini mempengaruhi pembaca agar membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi nih di sekitaran kita banyak ini. Nanti kalau mau teman-teman ada yang mau mencari poster-poster di kelas-kelas, nanti boleh. Sayangi ya, lindungi. Ya, siapa coba yang gak mau disayangi dan dilindungi ya? Nah, ini banyaknya poster-poster yang ada di kelas kita. Ayo, boleh silakan yang udah siap. Siapa dulu mau dari kehadiran presensi Ibu sebutinnya atau mau sadar sendiri? Melinda? Oke, Melinda. Silakan Melinda pilih. Ya. Apa dulu Melinda? Coba dilihat Ibu. Coba kasih tahu. Meski oke. Hah? Boleh, silakan. Mau yang mana? Apa Raisa? Harus. Apa? Ya, silakan. Kalau harus itu masuknya ke persuasif ya, Raisa. Kalau bahkan apa Kwenesa? Bahkan konjungsi. Bibi apa? Namun, oke. Ales? Ciri-ciri persuasif. Iya. Apa? Bahkan ya. Rapi apa Rapi? Ya, jika. Ya, nanti dikoreksi. Apa? Persuasif, ya, tulis di ujung sayang. Lagi, pilih Neng. Apa Neng? Apa? Mari ya. Mari itu persuasif ya, kalimat persuasif ya. Sebaiknya. Sebaiknya. Sebaiknya itu persuasif. Dia mempengaruhi juga.
Ayo. Apa? Ayo, mana lihat? Ayo apa gudanya, Bu? Ayo ya itu dong, persuasif. Hindarilah itu persuasif. Dah? Apa Rizky? Oke, Jika, ayo. Ayo, maju ambil. Kasih tahu ke sini, Neng. Apa? Sebaiknya ya. Ya, silakan maju. Apa, Neng? Ayo, mudah banget. Ayo, Diana. Sama temannya tuh. Apa? Bahkan konjungsi. Gulung lagi. Udah. Ini harus konjungsi apa harus? Harus persuasif. Oh, ayo kalau udah duduk nggak kasih tahu temannya, nanti dikoreksi sama-sama. Mana lihat Ibu? Oh. Apa Bang? Baiknya. Iya. Apa? Ya meski konjungsi dong ganteng. Baik. Adia Raka. Ya, Bu. Sebaiknya konjungsi, persuasi. Konjungsi. William sedang berpikir keras. Doain ya teman-teman ya. Ya sekarang kita bahas ya dengan tulisan yang Masya Allah ini. Ini kalimat persuasif yang dapat nomor 1 siapa? Raisa. Apa Raisa? Ininya. Harus. Kita harus menyelesaikan tugas, benar tidak? Benar ya. Bisa. Yang kedua ini apa persuasifnya? Persuasifnya apa? Mari ya. Mari kita mengerjakan tugas, benar tidak? Terus yang ketiga apa? Sebaiknya kita mematuhi guru, betul tidak? Betul. Ayo patuhi rambu lalu lintas. Tuh. Yang salah tidak menggunakan apa? Tanda seru ya. Hindarilah rokok membunuhmu, benar? Benar ya, hindarilah, ada partikel lah di sini. Ayo kita lestarikan lingkungan, benar? Benar ya. Sebaiknya kita buang sampah pada tempatnya, benar? Benar. Kenapa diakhiri pakai tanda titik, pakai tanda seru? Nah, namanya juga perintah, ya kan? Terus ayo buang sampah pada tempatnya, hilangkan gunung sampah di Indonesia, ya benar? Benar. Kita harus menjaga lingkungan agar tidak kotor, benar? Benar ya. Ini udah benar semua kalau persuasif mudah ya. Ayo vaksin di puskesmas terdekat, benar? Benar. Ayo. Sebaiknya kita harus makan dulu untuk menambah apa ini energi, benar? Benar, nggak apa-apa. Sebaiknya ini anjuran ya. Hari ini hujan, namun saya tidak bawa payung, benar? Benar ya. Aku suka membaca, bahkan saya mempunyai banyak buku. Aku suka membaca, bahkan sampai memiliki buku banyak, gitu. Aku malu jika datang terlambat, benar? Benar ya, jika ya. Jika. Ya. Itu aja nyambung ya. Ali tetap belajar meski ngantuk. Benar. Ya, aku ingin membeli sebuah mangga, tetapi uangku tidak cukup. Tetapi ya, benar. Tetapi ini jarang ya dari tadi. Baru ini ya. Aku suka belajar, apa nih? Ininya apa? Konjungsinya apa? Tadi siapa yang nulis 23? Ini konjungsi apa? Hah? Cari Ferdion. Konjungsinya apa, Bang? Hah? Kata konjungsinya apa? Apa? Yang di kertas ini tadi apa? Hah? Bahkannya mana? Bahkannya aja nggak ada, Charlie. Aku suka belajar, bahkan apa? Aku suka belajar bahkan sampai ke hutan-hutan gitu ya.
Ya gitu kan, bahkan ya harusnya seperti itu ya. Ini kurang tepat. Ciri-ciri teks persuasif yang pertama apa? Fakta. Berisi data dan fakta. Oke, ciri teks persuasif yang pertama berisi data dan fakta. Yang kedua? Apa Hafiz? Apa ciri-cirinya? Nah, apa yang kedua? Meyakinkan pembaca. Omar, apa yang ketiga Omar? Kata-kata ajakan. Berisi kata-kata ajakan ya, seperti ayo, mari, menggunakan partikel lah, lakukanlah atau tolonglah ya, marilah, ambillah ya, jauhilah, Ale, Sandro, Marta ya. Terus yang keempat ya, menghindari konflik. Terus ini strukturnya ya. Jadi struktur teks persuasif itu yang pertama ada apa? Pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Yang keempat, penegasan kembali ya. Penegasan kembali biasanya ya, ciri-cirinya menggunakan apa penegasan kembali? Menggunakan kembali itu biasanya menggunakan apa? Biasanya menggunakan kata maka, demikianlah. Terus apa lagi? Oleh karena itu. Terus apa lagi? Dengan demikian. Nah, itu ya. Pengenalan isu adanya di awal, jelas ya. Namanya juga pengenalan. Kalau pengenalan itu adanya di mana? Di awal ya. Kenal dulu kan, kita kenal dulu baru tahu. Habis pengenalan apa? Rangkaian argumen. Baru berargumen. Ada pendapat-pendapat para ahli di dalamnya. Habis pengenalan, habis argumen apa? Apa? Pernyataan ajakan ya. Ada pernyataan ajakan ya. Coba deh kamu perhatiin kalau misalkan Pak Jaya lagi pidato atau siapapun yang lagi pidato, pasti kayak begitu urutannya. Ya, urutannya seperti itu. Pertamanya ada pengenalan, terusnya ada rangkaian argumennya, ada ajakan, lalu ada penegasan kembali ya. Demikian pidato yang bisa Ibu sampaikan, gitu ya biasanya ya. Atau oleh karena itu, maka dari itu ya anak-anak, kita semua harus menjauhi narkoba ya. Ya kayak gitu biasanya. Jadi penegasan kembali itu merujuk kepada uraian yang sebelumnya. Ya, kamu kalau belajar bahasa Indonesia harus dipakai logikanya. Nah, kalau kamu cuma ngandelin teori-teori tanpa logika, nanti nggak paham. Ya. Jadi kan kemarin kita sudah mempelajari tentang teks persuasif ya. Tentang apa aja kemarin? Pengertiannya, terus ciri-ciri, struktur, apa lagi? Kaidah kebahasan teks persuasif ya. Kemarin juga kita telah melakukan apa aja tuh? Apa aja? Menganalisis ya. Kemarin sudah ada teman-teman semuanya ya, semuanya kebagian ya untuk maju ke depan, untuk menulis kaidah kebahasaan teks persuasif. Ada menggunakan apa aja kaidahnya kalau teks persuasif? Seperti ayo, mari, apalagi? Harus ya. Pokoknya kalimat yang imperatif ya, kalimat meminta orang lain untuk melakukan sesuatu apa yang kita mau gitu ya. Terus juga menggunakan konjungsi ya. Kemarin juga kita belajar konjungsi. Konjungsi apa aja? Konjungsi apa aja? Dilihat dong. Karena terus apalagi? Apalagi Raffi? Oleh karena itu, pintar apalagi? Apa? Maka, tetapi ya pintar Raffi, apalagi Habibi?
Namun, apalagi? Melinda? Meski ya, jika ya, dan lain sebagainya ya. Terus juga ada teman-teman yang mengerjakan LKS ya. Ada yang LKS, terus ada teman-teman yang juga mencari benda-benda di sekitar yang berkaitan dengan teks persuasif ya, tentang kaidah kebahasaan teks persuasif. Nah, sekarang Ibu minta untuk teman-teman yang sudah polling mengenai audio visual bisa menggambar di kertas HPS ya. Bisa? Nah, Ibu sudah menyediakan beberapa kertas HPS. Nanti teman-teman yang minat untuk menggambar bisa menggambar di kertas HPS ini ya. Yang berkaitan dengan teks persuasif. Kira-kira bisa nggak? Nah, insya Allah ya. Oke. Pilihnya audio visual siapa aja? Siapa? Aura nih ambil. Aura Fionita nanti bisa bikin tentang persuasif ya. Salsa. Bawa krayon, Neng. Ya. Aura Putri. Oke. Terus yang pilih audiotori mungkin Abdullah Iman ya. Terus Adia Raka dan teman-teman yang lainnya bisa mengerjakan LKS-nya masing-masing ya. Dilihat di halaman 23 ya. Ada, oke. Lalu teman-teman yang kinestetik, Ibu kasih tugas untuk keliling ya, untuk cari poster-poster ya. Nah, setelah itu kalian bisa mendemonstrasikan nanti di depan kelas, dipresentasikan apa saja yang kalian dapat ya. Terusnya diberitahu ke teman-teman. Paham? Oke. Iya, sesuai sama perintahnya. Enggak semuanya yang Pak Jokowi omongin ditulis. Kalimat persuasifnya sama yang kalimat yang ada konjungsinya. Gimana kita tahu di situ ada kalimat persuasif? Itu karena ada kata-kata yang berisi persuasif seperti mari, ayo, atau yang menggunakan partikel lah, lakukanlah, tolonglah, ambillah, jauhilah gitu. Atau yang kalimat konjungsi. Kalimat konjungsi itu kayak ada kosakata meski, bahkan, yang tadi tuh. Ngerti Raffi? Raffi bingung? Arham paham, Arham? Aura bisa? Ini tulisannya apa, Aura? Banyak literasi yang menjelaskan generasi. Oh iya. Coba Ibu lihat, Neng. Wah, bagus banget. Masya Allah. Bagus ini. Iya. Ini apa ini? Salsa. Mau nulis apa, Salsa? Mau nulis apa? Oh, iya.
Udah, Neng. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak. Udah jadi Aura? Belum. Tapi ini mau diwarnai nanti. Tulisannya mana? Oh, nanti di atas. Nah, ini udah kelihatan. Apa tuh? Mana yang mana? Mari ada. Yang mari dulu kali. Kan. Baik teman-teman semua, untuk mendemonstrasikan apa yang sudah kalian pelajari dan cari tahu, di sini ada teman-teman yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Ya, jadi tolong disimak. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan yang berkaitan dengan materi yang dibahas oleh teman-teman di depan ya. Paham ya? Oke. Silakan. Diana. Dia mau dipegang apa di ini? Pegang aja. Pegang. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami berdiri di depan kelas ingin mempresentasikan hasil yang kami dapatkan dari teks persuasif. Perkenalkan, nama saya Diana sebagai moderator Dan saya Habibi ingin membacakan sebuah pengertian dari teks persuasif. Dan saya Rangga akan membacakan ciri-ciri. saya Brilianur Safitri akan membacakan struktur teks persuasif. Saya Kraidan. Kami di sini akan menjelaskan tentang teks persuasif dibacakan oleh Habibi.
Oke, untuk pengertian yang pertama, persuasif adalah komunikasi yang digunakan untuk memengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasif, setiap individu mencoba berusaha memengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. Yang kedua, pengertian yang kedua, persuasif adalah mengajak, membujuk, atau menyuruh. Sesuai arti katanya, teks persuasif adalah teks yang berisikan kalimat-kalimat persuasif. Dengan begitu, kalimat persuasif dapat diartikan sebagai kalimat yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk. Dan yang kedua, tentang ciri-ciri dibacakan oleh Rangga. Oke, ciri-ciri yang pertama berisi data dan fakta. Yang kedua meyakinkan pembaca. Yang ketiga berisi kata-kata ajakan. Dan keempat menghindari konflik. Dan strukturnya dibacakan oleh April. A. Pengenalan isu. B. Rangkaian argumen. C. Pernyataan ajakan. D. Penegasan kembali. Dan keempat, tentang kaidah kebahasaan teks persuasif akan dibacakan oleh Excel. Kaidah kebangsaan teks perusahaan. Pada umumnya teks perusahaan menggunakan kaidah kebangsaan seperti menggunakan kata pernah bermakan, ajakan seperti ayo mari yuk dan sebagiannya. Selain itu kaidah kebangsaan teks perusahaan pada sebagian berikut. A. Menggunakan kata-kata rujukan seperti harus dan ubaya. B. Menggunakan kata kerja imperatif seperti selalu. C. Menggunakan kata kerja mental seperti membicarakan, memiliki. Setelah kami mengamati sekitar, kami menemukan poster yang berkaitan tentang teks persuasif yang di kelas 8G. Buanglah sampah pada tempatnya. Dan di kelas 8H, kami menemukan poster tentang kejarlah cita-cita sehingga setinggi langit. Dan mengonsumsi makanan dapat menyehatkan tubuh Anda. Tetapi pendidikan berkualitas dapat meningkatkan kualitas pikiran Anda. Di kelas 8 ini kami menemukan poster tentang ayo kita belajar pintar itu mahal. Di 8J kita menemukan poster tentang kesuksesan tidak menemukanmu, kamu harus keluar dan meraihnya. Silakan untuk teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan untuk teman-teman yang ingin ditanyakan ya. Ya, jadi pertanyaan yang akan itu apa tadi? Apa itu kata kerja imperatif? Ya, apa itu kata kerja imperatif? Oke, silakan dijawab teman-teman. Kata kerja imperatif adalah kata perintah, seperti menggunakan kata jangan, bersifat memberikan komando atau mengharuskan. Contoh kalimat imperatif yaitu bantulah temanmu yang sedang kesulitan. Oke, sudah ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Lagi? Saya, Bu. Aku mau nanya, dari struktur teks persuasi itu kan ada pernyataan ajakan. Itu pernyataan ajakan itu artinya apa sih? Pernyataan ajakan itu berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan dapat berupa tersirat maupun tersurat pada teks. Oke, ya itu ya jawabannya ya tentang pertanyaan ajakan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, oke ya, udah ya. Sebelumnya makasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Ya, berarti selanjutnya adalah silakan moderator bisa ditutup presentasi hari ini. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu udah latihan ya teman-teman yang udah keliling kelas untuk mencari kalimat apa? Kalimat persuasif. Terus teman-teman yang udah lihat apa? Lihat video. Terus teman-teman yang sudah mengerjakan LKS. Ya, semoga pembelajaran hari ini kalian semua mengerti ya. Ya, hari ini ada yang mau ditanyakan tidak? Ya. Udah paham materi kita tentang teks persuasif? Ya. Tentang apa ini? Kalimat persuasif sudah paham? Ya. Kalimat konjungsinya sudah paham? Ya. Ini
untuk hari ini juga dijadiin pembelajaran. Kalau misalkan lagi pembelajaran, jangan main HP, apalagi ngeliat yang nggak bener. Ya udah. Kalau gitu cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak ya. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat ya untuk kalian ya. Ya, amin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bani. Sama-sama. Ya. Saya lebih suka audiovisual karena itu kan mencari barang-barang sekitar, lebih membaur diri untuk lingkungan sekitar. Lebih kreatif juga sih, terus bisa mengekspresikan perasaan lewat gambar. Seru, bisa mendapatkan pelajaran yang kita mau. Menyenangkan, seru, dan juga bisa memilih pelajaran apa yang kita mau. Ya. Menyenangkan, terus berekspresi. Untuk pembelajaran kali ini cukup menyenangkan. Saya dapat mengekspresikan percaya diri saya di depan kelas. Kalau saya sih cukup seru, terus kayak bisa menambah ilmu lagi. Pokoknya lebih lah. Iya Bu. Demikian video pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan pada kelas 8 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan dengan materi Kaidah Kebahasaan Teks Persuasi. Semoga video pembelajaran berdiferensiasi tersebut dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.